selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan yang mengangkat tema berpikir strategis, bertindak kolaboratif, menumbuhkan kepemimpinan transformatif di organisasi masyarakat sipil. Aku Deva dari Lingkar Madani yang akan menemani teman-teman semua di pelatihan ini sebagai moderator gitu. Nah, kita memasuki sesi kedua nih pada pelatihan kepemimpinan. Eh, Tema topik yang akan diangkat pada hari ini adalah pengembangan tim kerja menggunakan 5 tahapan Tuckman. Oke. Membangun tim yang efektif itu bukan sekadar membagi tugas, tapi juga memahami dinamika perkembangannya. Model Tuckman ini membantu kita melihat proses itu gitu. Misalnya dari pembentukan hingga pembubaran tim. Nah, disinilah kepemimpinan transformasional berperan penting untuk memotivasi, membimbing, dan mengembangkan potensi tim secara maksimal. Kita masih bersama Mbak Wiwit sebagai narasumber pada pelatihan hari ini. Beliau merupakan koordinator Civic Engagement Alliance di Yayasan Pena Buluh. Kemudian Mbak Wiwit memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun terjun di organisasi masyarakat sipil, pernah menjabat sebagai program manajer di Konsel LSM, kemudian pernah juga bekerja di Komnas Perempuan. Nah, teman-teman, itu dia profil singkat dari Mbak Wiwit. Sebelum kita mulai, aku mau sapa dulu nih ke Mbak Wiwit. Halo Mbak Wiwit, Halo Deva, gimana kabarnya hari ini Mbak? ya Alhamdulillah baik Deva. Oke, semoga teman-teman di sini juga kabarnya baik ya, karena cuaca sekarang itu eh, sangat tidak menentu, kadang hujan, kadang panas kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja aku serahkan ke Mbak Wiwit untuk pemaparan pada siang hari ini. Silakan Mbak Wiwit. Terima kasih Deva. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih teman-teman sudah masih join di seri kedua ini untuk pelatihan leadership ya. Selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin lanjut saja. Tadi Deva sudah menyampaikan bahwa topik untuk seri 2 ini itu pengembangan tim kerja menggunakan 5 tahapan model Tuckman. Nah, saya izin untuk share screen. Semoga sudah terlihat. Nah, sebelum kita mulai nih, saya mengajak teman-teman semuanya untuk masuk ke Menti nih. Memungkinkan enggak gitu? Nah, ini terkait sebenarnya kita mau bersama-sama mengidentifikasi apa sih tantangan dalam bekerja dengan tim itu gitu. Silakan yang bisa masuk di Menti bisa langsung masuk di Menti. Jika tidak nanti bisa langsung open mic aja menambahkan. Jika ada kesulitan untuk masuk di Menti, sampaikan saja supaya mungkin nanti metodenya dirubah. Oke, sudah ada yang masuk. Jadi satu orang bisa menyampaikan 3 pendapat ini. Jadi maksimalkan aja kuotanya, satu orang ada 3 pendapat. Oke, baru 1 pendapat, silahkan. Jika teman-teman mengalami kesulitan, tolong sampaikan ya, mungkin langsung atau melalui kolom chatbox nih. Jadi ini untuk pertanyaannya adalah apa tantangan bekerja dengan tim? Nah, di sini ada yang sudah menjawab, adanya perbedaan pendapat nih gitu. Mungkin saya jawab langsung saja, Ibu. Oke, boleh Pak Hendrikus, kayaknya baru nyetir nih. Iya, saya baru mau pulang lagi nih, lagi Iya, menyetir. silakan. Jadi Ya. tantangan dalam tim memang kadang-kadang ini yang paling banyak itu karena ada perbedaan latar belakang, Ibu. Oke. Pendidikan, Hmm, pengalamannya juga berbeda. Jadi kemudian juga ada karakter berbeda, sehingga oke. kadang-kadang kita ada deadline ya masih lambat, masih ininya. Itu Ibu, ada 3. Jadi latar belakang pendidikan, latar belakang karakter dengan latar belakang pengalaman. Oke, Kasih, Bu. ya saya sudah tulis supaya nggak ini hilang ya, ada di kolom chatbox. Kak Julia juga menuliskan nih ada di kolom chatbox juga ya soal komunikasi yang kurang efektif gitu. Ada yang mau menambahkan lagi? Kak Julia boleh 3 loh, masih ada 2. Sambil saya coba salin di paparannya. Gak apa-apa, tidak banyak ya. Artinya kita memahami bahwa eh, ada tantangannya nih pada saat bekerja di dalam sebuah tim gitu. Ya, Oke, Deva, selamat siang. siang. Ya, Kakak. Begini kalau menurut saya
perbedaan pendapat itu sangat kurangnya komunikasi, terus Mm-mm. kesalahpahaman itu adalah tantangan terbesar itu menurut saya. Oke, oke. Ya, ya terima kasih Mbak. Terima kasih. Ada lagi ya? Masih ada yang mau menambahkan? Coba nih kalau dari tim Likar Madani, apa nih? Saya juga pengen denger nih. Deva mau nambahin? Sebenarnya sama aja sih, sama dengan jawaban teman-teman gitu. Karena adanya banyak orang, sehingga rentan sekali untuk terjadinya perbedaan pendapat, terus terjadinya banyak ini, ya komunikasi yang kurang lancar, terus ya rentan juga untuk terjadi kesalahpahaman. Oke, masih ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Deva, saya mungkin ini bisa di-close, saya coba tampilkan hasilnya. Oh, ini ada tambahan lagi ya, ketidakpercayaan. Oke, saya coba tampilkan. Oke, jadi ini nih, biar besar ya. Jadi teman-teman ya, hasil menti dan juga langsung yang disampaikan baik melalui kolom chatbox maupun disuarakan langsung, ada perbedaan pendapat nih, kemudian komunikasi yang kurang efektif, berbeda latar belakang ini karena pendidikan, pengalaman, ada karakter yang berbeda gitu. Nah, kemudian juga ada kurang komunikasi, hampir sama dengan poin 2 ya, sehingga kemudian terjadi kesalahpahaman. Terus kemudian di dalam tim itu pasti ada banyak orang sehingga rentan terjadi perbedaan pendapat. Kemudian adanya ketidakpercayaan dalam anggota itu. Intinya adalah soal komunikasi gitu tantangannya. Nah, saya masuk nih, kita siang-siang ngomongin makanan nih. Teman-teman, saya nggak tahu nih kesukaan makanan ketika saya menampilkan gado-gado ini menyukai apa tidak, tapi ini saya buat sebagai ilustrasi ya. Jadi gado-gado ini terdiri dari beragam ada bahan makanannya, kemudian ada bumbunya gitu. Nah, kalau saya buat daftar itu ada kentang, tahu, ada tempe, telur, kemudian sayuran hijau. Kalau di gambar ini itu ada selada, kemudian ada timun, ada toge, ada kolnya juga, kemudian ada tomat, bahkan ini ada wortelnya ya kayak nggak salah. Kemudian bumbunya ada kerupuk, ada bawang goreng gitu. Nah, kalau kemudian kita mempelajari makanan gado-gado ini gitu, sebenarnya ini juga bisa menjadi ilustrasi di dalam sebuah tim kerja gitu. Nah, saya ingin pendapat teman-teman nih, apa kalau kemudian kita melihat makanan gado-gado sebagai tim kerja, apa yang teman-teman baca dari makanan gado-gado ini gitu? Silahkan open mic saja. Mungkin sambil menunggu yang lainnya, Deva. Menurut Deva, apa kalau kita melihat makanan gado-gado ini? Kalau dari aku sendiri ya Mbak, ini tuh Mm-mm. gambaran kayak gambaran manusia itu sendiri yang memiliki Mm-mm. banyak pemikiran, terus Mm-mm. banyak gagasan, dan setiap orang itu memiliki pemikirannya masing-masing kayak gitu. Oke, ada yang mau menambahkan? Kalau kita melihat makanan gado-gado, ini kan isinya banyak ya. Tadi kalau di dalam sebuah tim itu juga banyak gitu. Nah, masing-masing itu punya peran berbeda-beda nih supaya kemudian menjadikan makanan ini menjadi enak. Sama juga di dalam sebuah tim, supaya tim itu menjadi efektif, masing-masing anggota tim itu punya peran yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sama, tapi juga ada yang berbeda gitu. Jadi tujuannya adalah mereka menjadi satu supaya kemudian sebuah tim itu menjadi efektif. Sama dengan juga makanan gado-gado ini dicampur jadi satu supaya kemudian rasanya menjadi lezat gitu. Nah, itu artinya ini di sini adalah ada keberagaman. Dengan keberagaman itu akan punya peran masing-masing, tapi bagaimana sebuah keberagaman itu bisa menyatu gitu. Nah, itu penting ya kemudian disatukan kayak gitu. Nah, di sini yang menyatukan adalah si bumbu itu gitu. Nah, tanpa bumbu ya makanan ini biasa gitu. Tapi ketika ada bumbu, maka kemudian gado-gado ini menjadi enak. Kira-kira begitu. Adakah yang mau menambahkan dari pelajaran gado-gado ini? Ya, selamat siang Mbak Ya, Wiwit. ya, silakan Kak. Kalau menurut saya memang benar itu gado-gado itu kan berbagai macam ya. Ada sayur-sayuran, ada lontong ya yang terbuat dari beras, Ya, ada ya. lauk itu kan berbagai macam rasa juga. Jadi mungkin seperti itu dalam apa namanya? Dalam suatu tim itu memang berbagai macam rasa. Jadi harus bagaimana caranya kita menyatukan itu supaya menjadi satu rasa yang rasanya itu adalah nikmat, enak. Seperti itu saya rasa Kak. Ya, terima kasih Oke. Kak.
Sama-sama. Ada yang mau menambahkan membaca makanan ini? Kayaknya siang-siang cocok sih memang membaca makanan ini. Sebentar lagi makan siang. Silakan, Kak Julius mungkin. Oke, kalau sudah tidak ada, artinya kita sepakat ya bahwa di sini ada keberagaman gitu. Nah, di keberagaman itu punya peran masing-masing kayak gitu. Nah, itu sebenarnya untuk apa mencapai sebuah tujuan ya. Kalau makanan yang menjadi lezat gitu. Nah, kalau tim ya menjadi tim yang efektif itu. Nah, di sini ini sebenarnya hasil menti di pelatihan sebelumnya. Pelatihan sebelumnya cukup banyak nih pesertanya, ada sekitar 18 orang. Nah, ketika mereka ditanya apa yang Anda lakukan dan rasakan, jadi ada dua ya. Apa yang Anda lakukan, ini berarti tindakan, dan rasakan, ini perasaan, di dalam kerja tim. Hasilnya ini, teman-teman silahkan amati dan dipahami. Bisa jadi ini juga berbeda dengan yang teman-teman lakukan dan rasakan itu. Nah, kalau sekiranya ada yang berbeda, silahkan menambahkan, langsung open mic aja. Nah, kalau melihat dari gambar ini, biasanya kalau tulisan itu menggunakan word cloud ya, itu tercetak tebal dan besar itu paling banyak dikemukakan. Nah, di sini adalah soal komunikasi. Tadi juga hampir sama ya, yang menjadi tantangan teman-teman ya pada saat berada di dalam tim itu tantangannya adalah komunikasi. Ada yang menambahkan di sini? Aku Mbak, Oke, silakan Deva. kalau menurut aku masih kurang satu sih, inisiatif. Iya, inisiatif itu sangat penting dalam tim. Oke, nanti kita tambahkan ya ada satu lagi yang kurang, inisiatif. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya sudah catat nih inisiatif. Oke, nih aku catat ya. Makasih Deva. Ada yang mau nambah lagi? Nah, sekarang kita masuk nih pada tema utamanya. Jadi ini 5 tahapan pengembangan tim menurut Tuckman nih. Jadi Tuckman itu menjelaskan dalam pengembangan tim ada 5 tahap. Mulai dari forming atau pembentukan sampai dengan pembubaran atau adjourning. Nah, pada saat forming atau pembentukan itu setiap anggota tim itu akan muncul perasaan cemas dan ragu-ragu karena ya baru pertama kali datang gitu. Dan mereka mulai saling berkenalan gitu. Jadi merasakan anggota tim lain gitu. Nah, kemudian peran dan tanggung jawab pekerjaan. Jadi mulai tahu peran dan tanggung jawab pekerjaannya seperti apa. Kemudian mulai memahami tujuan tim. Kemudian di sini juga mereka mencari pemimpin tim untuk mendapatkan arahan gitu. Karena kemudian mereka masih baru ya ketika belum jelas, maka mereka akan mencari pimpinannya nih dan minta penjelasan gitu. Nah, sebenarnya di tahap awal ada yang mudah seperti itu, tapi ada juga yang kemudian diam saja, justru malah bertanya ke teman gitu. Nah, di sini juga kemudian ada yang kemudian berusaha mencari rasa aman ya dan kemudian menerima. Jadi ada banyak model pada saat tim itu dibentuk gitu. Ada yang kemudian diam saja karena supaya ingin diakui ya di dalam tim itu gitu. Ada yang kemudian sangat aktif untuk mencari informasi gitu. Jadi bayangkan situasinya itu seperti teman-teman pada saat masuk bekerja pertama kali gitu. Jadi suasananya seperti itu. Jadi ada rasa cemas, ada takut, kemudian harus kenalan dan lain sebagainya. Nah, oleh Tuckman itu disebut sebagai forming, tahapan forming atau pembentukan gitu. Tahapan selanjutnya itu adalah storming atau konflik ya. Nah, pada saat storming ini anggota tim itu mulai merasakan adanya kompetisi dan juga ketegangan. Karena kan tadi nih udah saling kenal walaupun perkenalannya sedalam apa belum tahu ya, tapi udah mulai kenal dan mulai mengenal ternyata dia pendapatnya ini, pendapatnya itu, mulai ada perbedaan pendapat gitu. Nah, kemudian terjadi juga karena kemudian perbedaan pendapat itu tidak setuju antar anggota tim gitu. Nah, di sini juga karena terjadi perbedaan pendapat itu juga tidak menutup kemungkinan itu akan saling membentuk kelompok-kelompok gitu ya si ini kelompok yang mendukung ini tim ini ya gitu jadi mulai lahir kelompok kecil-kecil gitu. Nah di sini itu sebenarnya membutuhkan pimpinan ya yang bisa memfasilitasi percakapan gitu. Nah itu karena memang di dalam storming itu benar-benar terjadi
ketegangan ya karena perbedaan pendapat kayak gitu. Masing-masing bisa mengemukakan pendapatnya. Tahapan selanjutnya, tahapan yang ketiga itu norming. Norming itu pembentukan norma. Nah, di sini tim itu mulai bekerja lebih efektif karena tadi sudah kenal, sudah saling bersih tegang gitu. Toh dalam sebuah tim kan nggak mungkin bersih tegang terus ya. Pasti ada hal yang kemudian harus didahulukan gitu. Oh, mungkin mengalah, berdamai untuk sesaat dan lain sebagainya. Nah, di sini mulai muncul nih. Jadi mulai ada yang menghormati pendapat dan berbeda satu sama lain ya. Jadi ada mulai negosiasi-negosiasi untuk bagaimana memperkuat tim itu sendiri. Nah, udah mulai saling percaya dan saling membantu. Jadi sebenarnya tim di sini pada saat norming ini sudah lebih terbuka gitu. Kemudian ada kemajuan dari apa yang mereka lakukan gitu. Kemudian anggota juga mulai memiliki rasa percaya diri untuk mengerjakan pekerjaan mereka sehingga tidak lagi mengandalkan pimpinan tim gitu. Jadi mereka sudah setidaknya sudah mulai kenal timnya gitu, sudah mulai terbuka. Itu pada saat norming gitu. Nah, masuk selanjutnya, tahap selanjutnya adalah masuk pada performing atau pelaksanaan. Pada tahap performing ini, si tim ini kemudian bisa membuat keputusan dan memecahkan masalah secara efektif gitu. Nah, karena kemudian sudah kompak ya, sudah saling percaya. Kemudian perannya mulai semakin lebih jelas dan kemudian tim dapat mengatur dirinya sendiri. Kemudian tim bisa bekerja secara mandiri, kemudian tim bekerja secara efektif dan efisien karena kemudian satu sama lain saling memberikan dukungan dan bekerja sama. Tapi tidak menutup kemungkinan pada proses ini ya setelah performing ada mungkin pada saat storming, norming, performing ini ada salah satu anggota tim yang kemudian keluar gitu. Nah, pada saat keluar itu, ketika kemudian tim itu ada anggota yang digantikan, artinya ada anggota baru, maka kemudian tahapannya akan terasa seperti pada saat pembentukan, karena ada proses saling mengenal kembali, kemudian saling menyesuaikan dan lain sebagainya. Mungkin juga konflik muncul gitu. Jadi kayak akan kembali gitu di awal. Tetapi kalau kemudian di anggota tim itu tidak ada penambahan gitu, maka tim tersebut akan menjadi solid gitu. Karena kemudian tidak perlu mengenal orang baru gitu. Tapi mungkin juga akan muncul konflik karena akan ada beberapa orang yang mungkin mendapatkan tambahan tugas gitu. Ketika tambahan tugas itu kemudian tidak diterima dengan senang hati ya, maka kemudian itu akan bisa memicu munculnya konflik gitu. Nah, itu pada tahapan-tahapan ini. Nah, selanjutnya biasanya performing itu semuanya sudah ini ya, sudah siap semua, orang merasa nyaman karena sudah menemukan anggota tim yang cocok dan lain sebagainya gitu. Nah, di dalam sebuah tim kerja seringkali itu terlena di tahapan performingnya. Lupa untuk mempersiapkan ketika masuk masa adjourning atau pembubaran. Nah, di tahapan adjourning atau pembubaran itu tim itu sudah menyelesaikan tugas dan pekerjaannya atau pekerjaan mereka sudah berakhir. Kemudian mulai melambat ya, ritme kerjanya mulai melambat gitu. Nah, di sini juga ada perayaan kesuksesan dari tim itu gitu. Nah, ada evaluasinya, ada monitoringnya gitu. Nah, kemudian di sini juga ada potensi merasa kesedihan ya atau tidak aman karena kemudian timnya sudah berakhir gitu. Nah, seringkali di dalam organisasi masyarakat sipil, di dalam proses performing sampai adjourning itu tidak dipersiapkan karena sebenarnya di dalam adjourning ketika pembubaran ini si pimpinan sudah harus mempersiapkan bagaimana kemudian strategi selanjutnya gitu. Nah, seringkali itu yang terlupakan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah 5 tahapan ini, 5 tahapan dalam pengembangan tim, mulai dari forming, storming, norming, performing, dan adjourning, itu adalah sebuah tahapan yang sudah sewajarnya gitu, itu terjadi gitu. Jadi tidak mungkin hal itu harus dihindari gitu. Jadi ya memang prosesnya akan seperti itu gitu. Bisa jadi dari norming, bisa jadi masuk lagi ke storming gitu, akan bolak-balik gitu. Tapi kemudian ini adalah satu rangkaian utuh di dalam pengembangan sebuah tim gitu. Jadi tidak akan bisa dihindari. Misalkan
oh aku tidak mau nih di dalam pengembangan tim itu masuk di masa storming gitu karena akan konflik. Nah, itu nggak bisa. Secara otomatis, secara natural itu tetap akan dilalui sehingga hal ini ya pada akhirnya ya sebenarnya hal yang biasa, hal yang lumrah di dalam pengembangan tim gitu. Nah, sebenarnya yang harus diantisipasi adalah bagaimana menjaga di masing-masing tahapan ini. Sekarang mungkin kita bisa sharing pengalaman ya terkait dengan 5 tahapan takmen tadi nih. Silahkan nih teman-teman jika mau berpendapat ya. Menurut kalian seperti apa nih? Apakah teman-teman mengalami atau tidak pernah mengalami sama sekali? Saya ingin dengar nih pengalaman teman-teman. Coba tampilkan yang takmen. Silakan, bisa open mic aja. Halo, siapa yang mau bersuara terlebih dahulu? Ya, silakan teman-teman. Apakah ada yang mau sharing? Atau gini Mbak, sambil menunggu teman-teman, aku ada pertanyaan sih terkait 5 tahapan Oke, ini. ya silakan Deva. Jadi kan Mbak Bibit menjelaskan ada tahap forming, storming, norming, performing, sampai adjourning. Nah, Mm-mm. apakah memungkinkan nih Mbak, jika di dalam sebuah tim itu ada yang dalam tanda kutip itu tertahan di tahap storming misalnya, sementara yang lain udah mulai di tahap norming kayak gitu? Kalau pembacaannya secara individu bisa, tapi ini kan Hmm. membacanya secara tim gitu. Jadi bisa saja kemudian sebenarnya dia sudah memasuki tahap norming, tapi di sini masih terjadi perbedaan pendapat. Ya pada akhirnya masih dia kalau kalau dibaca menggunakan siklusnya Tuckman, maka ya tahapannya masih ada di storming gitu. Walaupun sebenarnya dia sudah mulai membahas soal bagaimana tim kerja yang efektif gitu. Atau bisa saja kemudian yang merasa berbeda pendapat itu dia melakukan konformitas gitu. Jadi ya sudah berdamai saja gitu. Ya Mbak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Deva. Silakan nih teman-teman nih. Ada yang mau sharing bagaimana eh, pengalaman membangun tim kerja di masing-masing organisasi atau mungkin pengalamannya juga di komunitas? Silakan. Apakah teman-teman memungkinkan untuk open mic atau hanya menulis di kolom chat box nih? Atau mungkin bisa ada yang cerita. Jadi saya balik nih. Menurut teman-teman nih, apa cerita sukses apa yang sudah dicapai oleh organisasi? Silakan yang karena memang di sini pesertanya sangat sedikit ya. Jadi saya mengundang kesediaan teman-teman untuk menceritakan apa cerita sukses. Nah, nanti kita bisa baca, bisa analisis menggunakan 5 tahapan tahapan. Silakan. Oke, silakan teman-teman dari Kak Lestari mungkin atau Kak Jum, Kak Julio, Kak Hendrikus atau Kak Elma. Apakah punya cerita yang bisa dibagikan di sini gitu? Atau mungkin Deva mau sharing, nggak apa-apa sambil nunggu yang lainnya. Aku sering apa ya? Pengalamanku masih sedikit banget Mbak, soalnya di dunia organisasi. Enggak, atau mungkin gini, kamu bisa cerita nih pada saat pertama kali bergabung dengan Lingkar Madani, gimana nih perasaanmu kayak gitu? Oke, kalau dilihat dari tahapan ini sebenarnya iya sih aku mengalami masa perkenalan dengan anggota lain. Kemudian kalau konflik sih apa ya? Nggak terlalu ini sih kalau konflik. Terus untuk selanjutnya ini sih kayak karena sudah saling mengenal, jadi ketika bekerja sama itu lebih enak kayak gitu. Pembagian tugasnya pun jadi jelas dan semakin kompak juga kayak gitu sih Mbak. Oke, makasih Deva. Tapi sempat nggak ngalami ada tambahan tim baru gitu di tempat kerjamu gitu sehingga kemudian orang harus ini siapa ya kita harus saling mengenal dan lain sebagainya di dalam perjalanan ininya ya proses pengembangan tim. Oke, kalau di Lingkar Semadani sendiri belum ada penambahan tim baru sih Mbak. Malah nanti si Bila akan pindah ke proyek lain, jadinya berkurang. Jadinya berkurang ya. Oke, oke. Mm. Teman-teman, tadi Kak Deva udah cerita nih. Silakan nih yang punya perjalanan di komunitas gitu. Silakan tadi saya pancing nih dengan mungkin teman-teman bisa menceritakan nih bagaimana ada praktek baik ya pada saat melakukan pengorganisasian atau pemberdayaan atau pendampingan gitu. Silakan diceritakan. Nah, saya loncat aja langsung nih. Nah, jadi di dalam 5 tahapan tadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu adalah pentingnya peran pemimpin gitu. Kalau kita ingat kemarin di seri 1 itu bahwa setiap orang itu adalah pemimpin gitu. Nah,
menjadi pemimpin itu syaratnya ada 3. Dia bisa mempengaruhi, dia bisa memotivasi, dan dia bisa mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 3 hal itu. Nah, teman-teman di organisasi masyarakat sipil itu pekerjaannya itu gitu. Apalagi yang ada di komunitas itu. Bagaimana dia mempengaruhi para penerima manfaat gitu, para pengambil kebijakan, kemudian memotivasi mereka, dan juga kemudian mengarahkan mereka gitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh organisasi ataupun mungkin tujuan yang dibuat secara bersama-sama gitu, sehingga sebenarnya leadership itu sangat lekat nih dengan teman-teman yang ada di organisasi masyarakat sipil. Nah, di dalam 5 tahapan teman itu sebenarnya ada peran leader yang penting kemudian kita ketahui supaya kemudian kita bisa mempersiapkan nih untuk masing-masing tahapan tadi gitu. Nah, untuk di tahapan forming itu di sini leader harus memastikan nih timnya itu harus mengetahui ya, harus mengetahui visi, misi dan tujuan si organisasinya. Atau mungkin di dalam itu kalau di dalam konteks organisasi. Tapi kalau kemudian tim kerja, mereka harus tahu nih tujuan dari pekerjaan mereka itu apa, goal yang harus mereka capai itu apa gitu. Nah, selain itu juga kemudian harus mengetahui bagaimana pembagian peran dan kewajiban. Nah, itu harus jelas itu. Nah, itu si leader harus memastikan itu kepada anggota-anggotanya gitu. Jangan sampai nih kalau diletakkan ini di dalam sebuah organisasi, ada anggota organisasi yang kemudian belum tahu visi dan misi organisasi atau mereka belum tahu nilai dan prinsip dari organisasi gitu. Artinya si leadernya ada yang terlewat di sini gitu. Nah, kemudian leader juga harus membuat suasana kerja itu lebih sehat gitu. Dengan cara apa gitu? Oh, bisa membuat kebijakan organisasi, bisa membuat SOP kayak gitu. Jadi dia harus memastikan bagaimana di dalam proses pembentukan itu bisa berjalan itu. Nah, itu yang harus dipersiapkan oleh leader. Nah, kalau ini diletakkan di dalam tata kelola organisasi, maka kemudian seringkali itu ini sering masih luput ya anggota di organisasi itu belum memahami visi dan misinya. Ada yang sering luput gitu. Nah, ini artinya bagaimana kemudian ini misalkan di organisasi sudah berjalan, tapi kemudian ada 1-2 yang belum memahami. Maka penting kemudian salah satu strateginya adalah menciptakan ruang refleksi ya di organisasi itu gitu, sehingga kemudian itu menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman bagaimana bisa mendukung pencapaian tujuan dari organisasi tersebut gitu. Nah, ini harus mungkin pasca pertemuan ini juga menarik teman-teman melihat kembali di organisasi. Apa benar nih orang yang ada di organisasi tidak tahu nih visi, misi, nilai dan prinsip organisasi gitu. Nah, ini penting untuk dipastikan. Sekaligus juga ngecek SOP apa saja nih yang sudah dimiliki organisasi dan belum dimiliki oleh organisasi. Nah, masuk di tahapan kedua di storming. Tadi storming itu dikenal dengan tahapan konflik ya. Nah, di sini leader itu perlu melakukan pendekatan secara personal terhadap anggota tim gitu. Nah, di sini leader juga penting terlibat langsung di dalam penyelesaian masalah gitu. Nah, kenapa gitu? Nah, karena kemudian leader ini akan menjadi contoh gitu bagaimana dia menyelesaikan masalah itu akan ditiru oleh anggota-anggotanya. Mungkin teman-teman bisa membuka kembali lembaran perjalanan yang dulu-dulu nih. Bagaimana teman-teman melihat sebuah seorang pimpinan yang menyelesaikan permasalahan dan kemudian itu ditiru ya atau diikutin oleh anggota tim yang lainnya ketika ada masalah yang sama gitu. Nah, kadang sebuah organisasi itu seperti itu. Jadi cara-cara yang dipakai pimpinan itu akan diikuti oleh anggotanya gitu. Nah, dalam konteks penyelesaian konflik gitu, maka supaya kemudian tidak memunculkan konflik baru, maka sebagai pimpinan itu harus berani dan bisa melakukan pendekatan secara personal gitu dengan anggota tim. Tadi masuk pada norming. Jadi tadi bahwa di storming ini si leader itu harus melakukan pendekatan secara personal nih. Jadi
ya dia harus mengenal setiap anggotanya gitu, tanpa kemudian berbeda ya kalau kemudian melakukan rapat-rapat secara formal gitu. Jadi memang ini informal yang perlu dilakukan oleh si leader. Nah, tahap selanjutnya adalah norming gitu. Nah, pada tahap norming ini si leader itu perlu dia punya alur komunikasi yang kemudian mengedepankan interaksi tanpa dibatasi hierarkis gitu. Nah, apa maksudnya di sini gitu, interaksi tanpa dibatasi hierarkis? Jadi kalau tadi si leader ini sudah melakukan pendekatan secara personal, maka sebenarnya itu adalah interaksi tanpa dibatasi hierarki. Jadi ya tidak masalah kemudian si pimpinan itu harus ketemu atau harus mendatangi si anak buah gitu. Tidak harus kemudian anak buah yang dipanggil oleh pimpinan gitu. Nah, itu perlu dilakukan oleh si leader gitu. Tapi memang tidak semua leader itu punya kelebihan sendiri-sendiri gitu. Nah, di dalam tahapan norming ini, dalam pengambilan keputusan sebenarnya sudah tidak hanya di tangan leader, tetapi juga sudah ada di tangan anggota tim gitu. Kalau tadi penjelasannya kan tim juga sudah mulai terbuka ya dengan banyak pemikiran gitu, sehingga si leader itu juga harus terbuka gitu bahwa keputusan itu bisa juga berasal dari anggotanya gitu. Nah, itu menjadi penting. Jadi sebenarnya bagaimana sikap leader itu harus legowo ketika dia mau memperkuat sebuah tim kerja. Nah, tahap selanjutnya adalah performing gitu. Nah, di tahapan performing ini leader itu penting ini untuk dia sudah punya nih atau dia menentukan bagaimana tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh tim tersebut gitu. Jadi dia sudah punya blueprintnya gitu. Tim ini apa sih jangka panjang yang akan dicapai gitu. Kalau di dalam konteks project ya kan sebenarnya sudah ada gitu. Tapi si leader dengan dia punya ikut memantau ya setiap tahapan itu, sehingga kemudian dia punya strategi apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang dari proyek tersebut itu. Nah, itu leader harus sudah memiliki dan juga memiliki catatan-catatan dari hasil proses pengamatannya gitu. Nah, di sini juga leader harus lebih visioner gitu. Nah, tantangannya adalah dalam misalkan contoh ya di dalam pengelolaan proyek ketika pimpinan organisasi juga terlibat di dalam tim kerja proyek tersebut karena mungkin alasan penggajian dan lain sebagainya gitu, sehingga kemudian seringkali bias gitu. Nah, di situ sebagai leader harus bisa mendudukkan posisi dia adalah sebagai pimpinan organisasi atau posisinya sebagai tim dari koordinator proyeknya gitu. Nah, karena mereka punya peran yang berbeda-beda dalam konteks organisasi gitu. Nah, itu seringkali bias ya ketika seorang pimpinan lembaga gitu juga menjadi leader di dalam sebuah proyek di organisasi mereka gitu. Nah, tapi di sini kemudian dijelaskan bahwa leader itu memang harus visioner. Nah, kemudian masuk tahap berikutnya itu adjourning. Nah, di adjourning itu leader harus bertanggung jawab untuk mengembangkan anggota timnya gitu. Jadi dia sudah harus memiliki strategi untuk mengembangkan sumber daya gitu. Jadi kira-kira kalau si A ini sudah selesai dan dia punya kapasitas, maka dia akan kemudian ditempatkan di bagian lain gitu. Jadi sebenarnya itu juga bentuk reward ya dari anggota tim itu gitu. Atau mungkin biasanya ada mungkin promosi belajar atau yang lainnya gitu. Nah, artinya di sini si leader itu benar-benar sudah punya skema untuk mengembangkan tim kerjanya gitu. Nah, itu kira-kira peran leader ya dalam 5 tahapan pengembangan Taxman gitu. Nah, sampai di sini saya akan mengundang teman-teman untuk lebih banyak cerita ya, dan dalam 1 jam ke depan silahkan manfaatkan untuk sharing ya
seperti apa di dalam perjalanan memperkuat tim ya di organisasi teman-teman seperti apa? Silahkan. Oke, mau mulai dari siapa dulu nih yang akan berbagi? Silahkan. Mungkin Pak Hendrikus mau berbagi? Ibu, mohon maaf, sebentar belum dan Baik, tidak apa-apa Pak Hendrikus. Tapi semoga teman-teman nih dalam diam juga bisa memahami ya apa yang saya sampaikan, karena jangan sampai kemudian saya hanya jadi seperti pengajar gitu. Jadi informasinya satu arah. Karena kan dalam pelatihan itu kami dari Lingkar Madani itu mengajak ya bagaimana ada interaksi dua arah gitu. Jadi sama-sama supaya kemudian kita saling belajar bersama gitu. Jadi karena kemudian apa yang disampaikan oleh si pemateri itu bukan benar 100% gitu. Nah, semua ini penting untuk kemudian didiskusikan bersama-sama. Silakan teman-teman yang bersedia untuk bercerita. Kak Julio, apa masih aman? Masih Bu, Oke. tapi di sini lagi badai Ibu, jadi kurang kurang ini Ibu, lagi Oke. hujan Ibu. Tapi suaranya bersih kok walaupun baru badai ya. Oke, ini ada dua nama nih, ada Kak Fran, ada Kak Nana nih, menyusul terakhir nih. Materinya sudah selesai. Silahkan nih, ada Kak Lestari atau Kak Jum nih. Kalau tidak ada, kami boleh nih mendengar karena ada dua peserta baru. Boleh dong kenalan. Silakan Deva dipandu berkenalan. Oke, tadi aku lihat ada Kanana ya yang baru join. Silakan Kanana bisa memperkenalkan diri. Misalnya dari mana organisasinya, terus sekarang kesibukannya apa gitu. Boleh banget ya. Sama Kak Franz nih. Nanti setelah Kanana Kak Franz ya. Oke, terima kasih Mbak Deva. Aduh, nggak enak aku. Oh, Saya ternyata ini saya Mbak lupa Nana. jam. Halo Mbak Wiwit, apa kabar? Halo, nah, sehat baik. Silakan. Iya, perkenalkan Mbak Wiwin, Mbak Deva, dan juga kawan-kawan yang lain. Nama lengkap saya Wulan Surani, cuman nama tenornya Nana. Kemudian saat ini mencoba untuk membangun sebuah organisasi dalam isu sosial yang penerima manfaatnya langsung untuk kawan-kawan pekerja seks perempuan gitu. Organisasi ini namanya Naswari, baru banget gitu coba kami inisiasi. Dan kemudian kalau untuk sekarang kesibukannya kami sedang sibuk berkumpul-kumpul, kemudian juga berdiskusi dengan kawan-kawan pekerja seks perempuan muda, coba menginisiasi situasi layanan kesehatan dan juga layanan penanganan kekerasan bagi kawan-kawan pekerja seks perempuan muda khususnya untuk saat ini gitu. Itu Mbak Deva dan Mbak Wiwit, terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Salam kenal Mbak Nana. Salam kenal Mbak. Oke, Tadi terima ada kasih. Kak Fran, di mana dia? Wah, keluar sih Mbak. Oke, sudah karena ada baru, Nana mungkin saya sambil menunggu teman-teman yang lainnya juga masih belum masih ini ya suka dalam diam itu, saya coba akan mengulangi supaya kemudian Nana juga tidak kehilangan ya momen yang kita diskusikan pada hari ini gitu. Saya akan coba mengulangi lagi 5 tahapannya Takmen gitu, dan apa kemudian peran untuk masing-masing leadernya gitu. Nah, ini sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan soal 5 tahapan Takmen ya di dalam pengembangan tim kerja. Jadi sebenarnya dalam konteks pemahaman pengembangan tim itu bisa dilihat di dalam konteks yang lebih besar, itu sebuah organisasi, tapi bisa juga kemudian diletakkan di dalam tim-tim kecil itu di organisasi tersebut. Intinya adalah bagaimana mengembangkan sebuah tim gitu. Nah, Takmen itu menemukan itu ada 5 tahapan di dalam pengembangan tim supaya kemudian menjadi efektif ya. Nah, tahapan pertama itu adalah forming atau pembentukan. Nah, pada tahapan forming ini biasanya ada muncul nih dari anggota-anggota timnya itu ada perasaan cemas, perasaan ragu-ragu karena kan mereka baru pertama kali ketemu. Atau mungkin sebelumnya di luar sana sudah pernah ketemu, tetapi di dalam konteks kerja dia itu baru pertama kali gitu. Nah,
Kemudian mulailah kemudian mereka saling berkenalan gitu, sehingga kemudian bisa mengenal ya anggota satu dengan anggota yang lain. Nah, kemudian masing-masing anggota juga mulai mengetahui ini peran dan tanggung jawab pekerjaan, kemudian memahami apa tujuan dari timnya tersebut apa, kemudian juga masing-masing anggota ini pasti ingin nih mencari pemimpin timnya nih untuk mendapatkan arahan itu, karena kemudian karena tadi prosesnya juga baru memahami peran dan tanggung jawab, maka mereka butuh mendapatkan pengarahan yang lebih gitu. Nah, di tahap ini sebenarnya masing-masing anggota juga sedang mencari rasa aman dan menerima gitu. Jadi dinamikanya teman-teman bisa menggambarkan, membayangkan bagaimana sebuah tim pertama kali terbentuk ketemu gitu. Misalkan tim project di masing-masing organisasinya gitu. Pertama kali dikumpulkan, ada orang-orang yang lama di organisasi bergabung, tapi kemudian ada orang-orang baru gitu. Mereka bertemu di dalam sebuah proyek gitu. Nah, di dalam proses itu pasti kemudian ada satu sama lain saling mengenal, ada perasaan cemas, nanti tugasku apa gitu. Nah, kemudian tapi ada juga yang kemudian kecenderungannya dia akan mencari rasa aman dan menerima gitu, karena ingin amannya saja gitu. Jadi kalau mungkin ada yang menyampaikan pertanyaan gitu, dia cenderung untuk diam gitu. Jadi dia memilih berada di ruang aman gitu. Itu pada tahapan forming gitu. Nah, kemudian lanjut nih tahapan selanjutnya adalah tahapan storming atau tahapan konflik gitu. Nah, pada proses storming ini karena masing-masing anggota sudah saling mengenal dan mereka juga sudah mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing apa, maka kemudian akan muncul nih, karena kan kemudian bagaimana mereka memahami peran dan tugasnya pasti berbeda-beda gitu. Nah, di situ mulai muncul nih ketegangan gitu, dan tidak menutup kemungkinan akan lahir sebuah konflik baru gitu, karena perbedaan-perbedaan itu. Nah, justru di sini menjadi penting gitu bagaimana kemudian peran pemimpin menyikapi hal tersebut gitu. Karena kemudian proses-proses perbedaan itu harus difasilitasi oleh si pemimpinnya sendiri gitu. Jangan sampai kemudian pemimpin lari nih dari tanggung jawabnya gitu. Jadi itu yang kemudian kalau tadi ilustrasinya saya mengajak teman-teman membayangkan ada proyek baru di dalam sebuah organisasi, ada orang lama dan ada pendatang baru dari luar gitu. Nah, di storming ini mereka semua sudah saling kenal, mereka menerjemahkan apa yang harus mereka lakukan, terus mereka punya persepsi yang berbeda-beda ketika pemimpin tidak hadir di sana nih, yaitu jadi mulai muncul friksi-friksi gitu, perbedaan-perbedaan, bahkan di dalam konteks proyek yang besar gitu, maka kemudian bisa lahir nih kelompok-kelompok, grup-grup gitu yang kemudian lahir karena ada perbedaan-perbedaan pendapat. Bisa juga terjadi lebih dari 2 grup itu, tergantung kemudian besarnya tim tersebut gitu. Nah, pada tahap selanjutnya adalah norming. Norming itu pembentukan norma. Jadi pada tahap norming ini karena tim sudah saling mengenal, sudah sempat melewati masa konflik gitu, bersih tegang gitu, maka mereka mulai bekerja lebih efektif gitu. Jadi mereka sudah mulai bisa saling menghormati dari perbedaan pendapat, karena mungkin tadi sebelumnya belum mengenal. Ada juga mungkin yang memilih diam tadi ya. Jadi karena konformitas ya. Jadi ya udah memilih berdamai saja gitu pada walaupun sebenarnya dia juga mengalami perbedaan kayak gitu. Nah, di sini si anggota tim ini sudah mulai menyetujui aturan tim dan mulai saling percaya sehingga bisa saling membantu. Jadi sebagai ciri khasnya adalah tim di sini terbuka ya untuk adanya masukan-masukan gitu. Nah, anggota tim di sini juga pada akhirnya mereka sudah memiliki rasa percaya diri untuk mengerjakan pekerjaan mereka ya, sehingga mereka tidak lagi mengandalkan dari pimpinan timnya gitu. Jadi sudah mulai mulai mandiri. Nah, tahap berikutnya adalah tahap performing. Nah, tahap performing itu di sini sebenarnya ini tahapan tertinggi ya, karena kemudian semua saling kenal, sudah saling kompak kayak gitu.
satu sama lain sudah merasa cocok gitu. Nah, itu ada di tahap performing sehingga kemudian kegiatan itu bisa dilaksanakan, bisa dijalankan gitu. Nah, pada saat performing atau pelaksanaan ini seringkali sebuah tim itu terlena gitu. Pimpinan itu terlena karena kemudian sudah saling menghargai, kompak, lengkap, merasa nyaman gitu. Mereka tidak mempersiapkan gitu bagaimana nanti ending dari tim ini sendiri gitu. Nah, ini seringkali di organisasi masyarakat sipil ini terlewatkan karena mereka sudah terlena ya dengan sebuah kenyamanan timnya tersebut gitu. Nah, contohnya banyak nih, misalkan nih dalam konteks organisasi ini sudah banyak proyek nih, sudah banyak banget kayak gitu. Nah, mereka lupa nih, ada satu titik ketika ada konflik global kayak gitu, ada pertarungan wacana selatan utara gitu, sehingga kemudian beberapa donor menarik diri, tidak memberikan dukungan gitu. Nah, itu mulai kalang kabut karena sumber pertama dari pendanaan organisasi lebih banyak dari donor. Dia tidak mempersiapkan bagaimana menggali potensi-potensi lain yang dimiliki organisasi untuk penguatan organisasinya. Nah, ketika ada masuk fase itu, maka kemudian menjadi kalang kabut gitu. Nah, itu yang seringkali kemudian tidak disadari oleh seorang pemimpin gitu. Nah, itu di tahap performing gitu. Nah, masuk di tahap adjourning gitu, di pembubaran ya, di dalam sebuah tim itu, di sini ya tahapnya udah selesai ya, pengembangan tim itu sudah harus berganti gitu loh, sudah berakhir itu. Nah, di sini akan muncul nih ada perasaan sedih, kemudian perasaan tidak aman, karena kemudian setelah ini aku akan kemana ya, karena proyekku sudah selesai gitu. Kontrakku sudah selesai gitu, kalau di dalam bahasa organisasi kontrakku sudah selesai, aku harus kemana gitu. Nah, di sini tim juga ada evaluasi, kemudian ada yang merasakan membuat perayaan atas keberhasilan gitu, kemudian proses dinamika di timnya juga mulai melambat gitu, karena kemudian semua tugas sudah bisa diselesaikan dan kemudian pekerjaan sudah berakhir gitu. Nah, di dalam 5 tahapan ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah peran pimpinan gitu. Bagaimana sih peran pemimpin di dalam 5 tahapan tersebut gitu. Tadi saya sudah sampaikan gitu. Nah, ini di masing-masing tahapan penting hadirnya seorang pemimpin atau leader kayak gitu. Nah, di tahapan forming misalnya, di tahapan forming ini si pembentukan itu si leader itu harus memastikan bahwa anggotanya itu memahami tujuannya apa. Kalau dibaca dalam konteks organisasi, si pimpinan harus memastikan bahwa semua anggota itu paham visi, misi, nilai, dan prinsip dari organisasi. Jangan sampai mereka semua tidak tahu gitu. Yang tahu hanya, gue bekerja di sini gitu. Yang penting saya bekerja gitu. Nah, enggak sampai di titik itu. Tapi supaya kemudian timnya menjadi kuat, maka semua harus dipastikan memahami dari visi misi organisasi. Kemudian kalau misi itu terinternalisasi, yang memang memiliki visi misi yang sesuai gitu, yang tidak cocok ya maka kemudian dia akan keluar kayak gitu. Itu sebenarnya hukum alam ya. Nah, tapi adalah tugas leader adalah memastikan itu semua terjadi gitu. Nah, kalau ada nih sebuah ahli manajemen yang mengatakan bahwa kalau kemudian di anggota masing-masing anggota organisasi ya, masing-masing anggota organisasi itu sudah kehilangan tujuan, maka kemudian organisasi itu harus bersiap untuk tumbang gitu. Nah, itu kenapa kemudian pentingnya pemimpin memastikan bagaimana tujuan organisasi terinternalisasi pada setiap individu yang ada di organisasi tersebut gitu. Nah, proses di sini kemudian selain itu juga pemimpin harus memastikan peran dan kewajiban itu harus jelas gitu, jangan sampai tumpang tindih gitu. Jadi kalau di organisasi itu dijelaskan di dalam sebuah struktur organisasi, maka kemudian harus jelas di sana siapa melakukan apa gitu. Jangan sampai kemudian menjadi ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit gitu. Nah, di sini karena juga di dalam proses pembentukan itu yang penting disampaikan oleh leader selain itu adalah
si pemimpin ini harus membuat suasana kerja yang sehat itu. Bagaimana cara membuat suasana kerja yang sehat? Itu mereka harus memastikan apa hak dan kewajiban si anggotanya itu kemudian terpenuhi ya. Mungkin dengan cara ada kebijakannya, ada SOP-nya gitu. Tapi memang itu harus dijalankan. Maka kemudian yang sering absen di tingkat organisasi masyarakat sipil adalah ruang refleksi bersama. Nah, itu penting untuk diadakan supaya kemudian itu menjadi ruang diskusi bersama untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian tahapan storming. Tahapan storming ini peran leader adalah dia perlu, karena storming itu konflik ya, maka kemudian si pimpinan itu perlu melakukan pendekatan secara personal nih terhadap anggota timnya. Jadi pendekatannya personal gitu ya tidak. Jadi kalau bahasa struktural gitu, mereka pimpinan sering mengundang nih si anggota-anggotanya, tapi tidak jadi cenderung top down ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa bottom up gitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh leader gitu. Nah, kemudian leader juga harus terlibat langsung nih di dalam penyelesaian masalah. Jangan hanya kemudian leader menyerahkan pada penyelesaian masalah ini kepada orang lain gitu. Karena kemudian apa yang dilakukan oleh leader ini akan dicontoh oleh anggota-anggota yang lain, akan ditiru oleh anggota-anggota yang lain. Gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah denorming. Nah, denorming ini peran leader adalah leader harus memahami dan memiliki kebersadaran bahwa alur komunikasi itu yang mengedepankan interaksi tanpa dibatasi hierarkis gitu. Sebenarnya ini kalau peran leader itu hampir sama ya di yang di storming gitu. Jadi si pimpinan itu ya tidak harus kemudian pada saat melakukan koordinasi dengan timnya itu secara hierarkis kayak gitu, tapi juga bisa secara informal. Mereka bisa ngundang ngopi, ngobrol gitu dengan anggotanya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya nanti akan terkait dengan mungkin di seri ketiga ya, bagaimana melakukan kaderisasi, atau nanti di seri keempat. Nah, itu menjadi penting bagaimana menemukan sebuah leader atau yang kemudian punya pemikiran yang kemudian sudah beyond ya, bagaimana harus membangun pola komunikasi interaksi dengan anggota timnya yang kemudian tanpa membatasi hierarki. Nah, di sini leader juga di dalam pengambilan keputusan sebenarnya tidak hanya di tangan leader tapi juga di anggota tim. Jadi ada pelibatan anggota tim untuk pengambilan keputusan. Nah, itu sebenarnya ada prinsip kesetaraan di sana gitu yang kemudian penting untuk dipahami oleh si pemimpin itu. Nah, kemudian masuk tahap performing nih. Nah, tahap performing si leader itu kemudian dia harus sudah bisa menentukan, karena kan dia yang pegang blueprint dari tujuan si tim itu sendiri nih dalam konteks organisasi. Maka dia harus yang memahami ya, yang pegang renstra itu dia gitu. Nah, makanya dia harus tahu betul itu apa yang akan dicapai oleh timnya gitu. Nah, kalau kemudian mau dikontekkan di renstra gitu, kira-kira tim ini akan menyumbang capaian yang mana nih? Ada outcome yang mana nih? Nah, itu yang tahu si leadernya, sehingga kemudian dia adalah ya si pelukisnya, si leadernya itu gitu. Nah, di sini maka dengan tugas seperti itu, dengan peran seperti itu, maka leader harus lebih visioner gitu. Nah, kemudian di tahap adjourning itu peran leader adalah dia harus bertanggung jawab untuk mengembangkan anggota tim yaitu, dan kemudian leader juga harus sudah memiliki strategi ya untuk mengembangkan sumber dayanya. Jadi leadernya sudah tahu nih, karena kemudian sudah mengalami perjumpaan secara personal dengan anggota-anggotanya, sehingga dia sudah tahu nih, karena dia leader, tahu potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota, sehingga kemudian dia punya nih bagaimana skema strategi untuk pengembangan sumber daya untuk organisasinya. Oke, mungkin itu tadi. Sekarang saatnya sharing nih, karena saya sudah mengulang 2 kali. Silakan nih saatnya teman-teman untuk yang mengambil komando untuk bersuara. Silahkan siapa yang mau ceritakan proses pengembangan tim di organisasinya. Aku izin masuk, Mbak. Oke, silahkan.
Oke, sambil menunggu teman-teman, kita ini kali ya Mbak, bisa foto bersama dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Wiwit, silakan. Oke, makasih Deva. Silakan ada yang mau sharing? Silakan Pak Hendrikus kayaknya sudah siap nih. Selamat siang Ibu Wiwi, terima kasih. Selamat siang. Ya, ya, betul sekali apa yang ininya ada sangat penting di leadernya sebetulnya sebagai uh, apa nama dirijen ya Ibu. Tentu tentu juga harus memahami mereka potensi-potensi sumber daya timnya itu. Memang ada yang ininya kepemimpinan ketika di fase terakhir itu Ibu, saya biasa bertanya ketika kegiatan sudah selesai. Kadang-kadang kita selalu mengevaluasi evaluasinya ininya dan yang kadang-kadang ada yang memang punya potensi luar biasa. Ini yang biasa kita masih beratnya di ini Bu. Ketika misalnya pekerjaan sudah selesai baru agak stuck, kita mau kemanakan ininya. Saya punya ini apa namanya sumber daya ini sementara belum continue begitu Ibu. Itu biasa kita masih ininya sehingga kita seperti ya, melepas begitu saja. Langsung jabat tangan dan selesai begitu Ibu. Padahal dia merupakan aset saya, tapi karena sudah selesai ya sudah. Ya begitu Ibu. Mungkin ada semacam saran atau mungkin pengalaman dari Ibu bagaimana cara untuk ini. Terima kasih Bu. Tadi ada sharing dari Pak Hendrikus, atau mungkin yang lain punya pengalaman bisa merespon dari pertanyaan Pak Hendrikus. Saya undang teman-teman nih, silahkan. Ada yang mau merespon? Tidak ada. Nah, mungkin ini apa? Saya nggak tahu ini tip atau apa. Jadi kalau di tahap adjourning, saya coba tampilkan lagi. Nah, di tahap adjourning ini kan sebenarnya sudah berakhir ya di tim, misalkan tadi di dalam konteks project kayak gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu? Seringkali sebagai pimpinan juga apa menjadi miris ya. Sebenarnya dia berpotensi, tapi kemudian mau bagaimana apa karena kemudian ininya sudah berakhir gitu. Nah, sebenarnya ini dikembalikan ke organisasi masing-masing gitu. Kalau saya nggak tahu nih di dalam bagaimana proses kaderisasinya dan lain sebagainya. Karena kan kemudian pasti ada tantangan nih ketika organisasi ya organisasi mampunya sebenarnya tim intinya hanya ada mungkin 6 orang gitu. Tapi kalau mungkin ada tambahan lagi itu tidak memungkinkan organisasi kemudian menggajinya gitu istilahnya begitu. Tapi sebenarnya organisasi bisa menawarkan ya karena kemudian siapapun yang sudah berinteraksi di organisasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan artinya dia punya satu ada tanggung jawab ada kesetiaan di sana gitu. Nah sebenarnya apa hal tersebut itu kan bisa menjadi bacaan dari si pimpinan ya. Pimpinan sendiri kalau kemudian ingin memperkuat organisasi bisa menawarkan gitu. Apakah kemudian nanti bersedia menjadi volunteer kah itu menjadi volunteer di sini gitu untuk kemudian memperkuat organisasi karena kemudian akan ada nilai lebihnya dibandingkan kemudian mencari orang baru yang belum tahu tentang siapa organisasi ini dibandingkan kemudian menawarkan kepada apa orang lama yang kemudian memang masa kerjanya sudah selesai gitu masa proyeknya sudah selesai gitu. Tapi mereka punya potensi walaupun nanti keputusannya ada di mereka ya tapi ketika dia sudah bisa menyelesaikan masa kontraknya kemudian dirasa punya potensi dan dia tertarik di organisasi itu bisa ditawarkan ya karena kan pasti organisasi saya yakin nih punya beberapa hal yang mungkin sebenarnya belum kepegang ya di dalam konteks sekarang ini gitu. Nah mungkin itu bisa ditawarkan supaya itu juga menjadi cara organisasi ini melakukan kaderisasi gitu karena kan mereka sudah tahu mereka juga memiliki ketertarikan gitu jadi sehingga kemudian akan memperkuat organisasi ini sendiri ya walaupun memang karena dalam konteks apa menjadi volunteer ya tidak akan sepenuhnya kemudian bisa dibayar ya bahkan mungkin nggak ada imbalannya gitu tapi
setiap orang itu punya ruang untuk melakukan ekspresi gitu. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi ruang bagi orang tersebut untuk melakukan ekspresi diri untuk membuat pengabdian gitu. Nah, mungkin skema selanjutnya itu bisa dipikirkan oleh organisasi gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah jalan ya, karena kan tantangan saat ini di organisasi masyarakat sipil adalah soal kaderisasi, soal keberlanjutan. Nah, kalau sudah melihat orang yang potensi-potensi ini, kemudian organisasi penting untuk tetap merawatnya gitu. Karena kemudian berorganisasi kalau konteks sekarang tidak harus kemudian masuk dari pagi sampai sore setiap hari, tapi dia bisa berada di mana saja, tapi kemudian dia punya keperpihakan terhadap organisasi tersebut. Mungkin itu Pak yang bisa saya respon. Terima kasih Bu Wiwi. Ya, sama-sama. Oke, silahkan Kak Nana. Kayaknya banyak pengalaman nih, silahkan. Wah, nggak kalah banyak sama punya Mbak Wiwit sepertinya. Iya, Mbak Wit. Pertama terima kasih sudah berkenan untuk mempresentasikan kembali. Kemudian saya tertarik di bagian norming, Mbak. Di bagian norming tadi kan ada peran leadernya itu di alur komunikasi menekankan unsur kesetaraan tanpa ada batasan hierarki gitu kan. Nah, di poin itu karena dia pertama bukan ke norming tapi di storming terlebih dahulu pada saat penyelesaian, pada saat sudah mulai ada timbul masalah, timbul perbedaan, kemudian terjadi kelompok-kelompok di dalamnya gitu. Ini pengalaman saya karena peran leader kadang ada waktu jeda antara masalah timbul, kemudian sampai timbul kelompok, baru peran leader masuk. Seidealnya kalau basis teoritisnya gitu ya, seberapa lama dan mesti kapan peran leader itu bisa hadir di penyelesaian satu konflik gitu. Itu satu. Yang kedua kan lanjut ke proses norming. Pada saat norming menekankan unsur setara, kira-kira plus minusnya itu apa Mbak? Jika pada konteks norming setara ditekankan, itu kan menurutku, oh iya kita sama-sama tim di sini, jadi nggak ada lu pimpinan, lu bawahan gua, lu tim lapangan, lu tim manajemen gitu kan nggak ada nih. Unsur-unsur itu coba dikurangi atau diminimalisir itulah. Nah, menurutku itu kalau dalam proses penyelesaian masalah kemudian membiasakan tim untuk kerja tim akan cukup sulit untuk batasan lu di mana, batasan leader di mana, batasan manajemen di mana, batasan lapangan di mana gitulah. Itu ruang komunikasi. Terus lebih kurang dan lebihnya di proses-proses itu apa? Karena menurutku tadi itu ya kalau penekanannya di unsur kesetaraan. Itu Mbak, 2 pertanyaan itu. Oke, terima kasih. Nah, saya coba tampilkan lagi ya. Nah, ini menarik pertanyaannya Nana ini gitu. Tadi yang pertama adalah soal kesetaraan gitu. Nah, sebenarnya yang sedang kita bincangkan itu dalam rangka untuk memperkuat leadership transformasional gitu. Kata kunci leadership transformasional itu adalah bagaimana dia mendorong tadi. Kalau leadership sendiri itu ada 3 hal nih yang cirinya itu 3. Maksudnya dia punya 3 peran nih, bahwa dia bisa mempengaruhi, dia bisa memotivasi, dan dia bisa mengarahkan. Tapi bagaimana dia transformasional gitu. Intinya kan melakukan perubahan gitu. Nah, ketika melakukan perubahan gitu ya, dia perlu partisipatif, dia perlu adaptif kayak gitu, dan kemudian tidak menghakimi. Nah, ketika kemudian diterapkan menggunakan model, kita lihat ya, bukan diterapkan, kita baca dengan 5 tahapan Tuckman ini tadi, bagaimana kemudian mereka prinsipnya setara gitu. Ya sebagai pimpinan, dia posisinya sebagai pimpinan gitu, perlu kita hargai gitu, kita hormati gitu. Tapi bagaimana dia menerapkan kesetaraan itu. Jadi kesetaraan itu bukan dalam lingkup status mereka, posisi mereka, tapi bagaimana mereka berpendapat gitu. Nah, itu yang penting kemudian kita pahami ya. Oke, status mereka memang mereka pimpinan gitu, kami anggota-anggotanya. Tapi bagaimana dinamika di dalam proses berpendapat itu ada prinsip kesetaraan yang dipegang gitu. Nah, itu memang agak sulit diterapkan ya, karena seringkali kemudian itu melekat pada
struktur jabatan gitu. Tapi memang itu harus didobrak gitu. Teman-teman bisa melihat nih beberapa pimpinan yang kemudian menerapkan kesetaraan itu. Bagaimana sih contohnya menerapkan kesetaraan gitu? Jadi gini, contohnya memang berarti memang harus clear dulu soal gender ya di sini. Nah, contoh kesetaraan ini adalah ini. Jadi ketika saya mencontohkan nih, saya berkoordinasi nih. Orang yang menjadi pimpinan saya itu lebih tua nih, usianya saat ini 84 tahun gitu. Saat itu kami menjadi tim, beliau 70-an lah. Saya masih tergolong muda karena 40-an itu, mungkin belum ada saat itu gitu. Nah, tapi ketika sudah sepakat kita berada dalam sebuah tim kerja gitu, beliau selalu menyampaikan kepada saya begini, kalau kemudian kita pada saat kita berkoordinasi gitu, aku yang butuh kayak gitu. Nah, kebetulan beliau tinggalnya di Jogja gitu. Nah, kalau kamu datang ke Jogja dan aku butuh untuk diskusi dengan dirimu, maka kamu tinggal ngasih tahu aku, kamu di mana, aku yang akan mendatangi kamu. Tidak perlu kamu merasa, jadi dia menekankan tidak perlu kamu merasa bahwa kamu yang muda dan aku yang tua, yang muda harus mendatangi yang tua. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi si pemimpin harus punya pemikiran seperti itu gitu. Jadi itu yang kemudian akan menjadikan leadership transformasional gitu, karena kemudian dia akan melihat mendorong terjadinya sebuah perubahan tanpa kemudian mereka memperdebatkan soal batasan-batasan yang ada di dalam struktur organisasi tersebut gitu. Nah, sama halnya dengan kemudian pada saat berpendapat gitu. Jadi siapapun gitu di dalam konteks misalkan kita lihat di tim kerja ya, di organisasi gitu. Nah, si pimpinan tidak perlu membedakan itu pendapatnya dari si office boy-nya ataupun pendapatnya dari program manager gitu. Semua sama itu pendapat gitu, dan si pimpinan harus punya pandangan yang kemudian lebih terhadap pendapat-pendapat tersebut gitu. Kayaknya seri yang ketiga kita akan membahas itu, kenapa kemudian kita penting untuk memiliki pemahaman yang lebih besar lagi gitu. Nah, itu harapannya kemudian terjadilah sebuah kesetaraan ya. Jadi prinsip-prinsip kesetaraan itu harus dipegang oleh si pemimpin ya di dalam proses pengembangan timnya itu, sehingga tadi pada akhirnya mereka tidak akan mengejas, oh kamu itu sangat baik karena kamu berasal dari sini itu. Sebagai pemimpin sebisa mungkin hindari ucapan-ucapan seperti itu gitu, kalau kemudian itu berada di dalam lingkup yang sangat besar gitu, karena kemudian mungkin ada yang kemudian tersinggung dan lain sebagainya gitu. Jadi si pemimpin itu harus pandai-pandai kemudian bisa menempatkan diri untuk pengembangan timnya gitu, mungkin dalam konteks job atau apa itu bisa jadi, tapi si pemimpin itu harus tahu ya, harus mengenal anggotanya satu sama lain secara dalam gitu, kalau kemudian ingin menjadikan tim itu menjadi kuat gitu. Kira-kira itu soal yang kesetaraan itu. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua nih soal yang konflik itu tadi gitu. Nah, aku agak lupa nih. Nah, bisa diulangi stressing terakhir aja, poinnya aja. Ya, pada momen kapan si peran leader itu hadir sejak timbulnya masalah sampai ini aku berhalusinasi gitu ya Mbak Wit. Dari timbul masalah sampai ada perbedaan pendapat, kemudian ada kelompok-kelompok kecil di dalam satu organisasi itu. Gitu. Kapan peran leader itu hadir? Oke. Nah, harusnya leader hadir itu sudah sejak awal gitu. Dia memantau ya, ada gitu loh. Sebenarnya kalau bisa itu sebenarnya bisa diantisipasi gitu. Tapi kan memang tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi, pasti akan terjadi gitu. Nah, leader itu makanya kemudian pada saat di forming itu dia sudah memastikan nih bahwa masing-masing anggota timnya itu paham tujuannya organisasi ini apa, visi misinya apa gitu. Sebenarnya sebagai langkah ya ketika masuk sebagai bekal mereka untuk pelaksanaan di dalam timnya itu. Nah, pada saat masuk saat tahapan storming itu, leader hadir itu pada saat mulai muncul nih senggolan-senggolan ketegangan-ketegangan di antara satu yang lainnya, leader sudah harus memasang telinga. Jadi dia tidak boleh hitam putih di sini gitu. Jadi dia harus, makanya tadi
peran leadernya adalah kemudian dia melakukan pendekatan personal gitu. Jadi dia bisa mulai ngobrol antar satu anggota dengan anggota yang lain, mendengarkan pendapat mereka itu apa gitu. Jadi dia sifatnya mendengarkan pendapat untuk menemukan sebenarnya perselisihannya itu ada di mana, apa yang menjadikan mereka berbeda pendapat gitu. Nah, pada saat leadernya mulai mengumpulkan pandangan-pandangan itu, nah itu leader bisa mengumpulkan mereka untuk membahasnya secara terbuka gitu, sehingga kemudian itu bisa menjadi sebuah contoh bagaimana leader memecahkan masalah gitu. Jadi pada mungkin selanjutnya ketika ada masalah-masalah itu si anggotanya akan meniru nih bagaimana cara-cara leader dalam menyelesaikan masalah. Nah, aku contohkan nih, ada satu organisasi yang kemudian dalam pemecahan masalah leadernya selalu membuat keputusan sepihak tanpa kemudian bertanya dulu gitu loh. Ya mungkin sudah mencoba gitu. Misalkan gini, sebuah organisasi ini timnya beragam nih, macam-macam nih backgroundnya kayak gitu. Nah, sempat pimpinan itu mencoba memberikan tugas dan tanggung jawab di satu posisi gitu ya, karena menurut mereka secara pengalaman dia punya pengalaman itu, tapi kenapa kok di sini kemudian dia nggak berkembang, dia mencoba untuk diberikan tanggung jawab gitu. Nah, ketika diberikan tanggung jawab itu si pimpinan itu tidak mendiskusikan, tidak ada diskusi terbuka gitu, sehingga pada satu titik ketika di lembaga itu ada masalah, dia menyampaikan sebenarnya aku pernah melakukan uji coba terhadap dirimu, tapi ternyata dirimu tidak menunjukkan adanya perubahan itu. Nah, sementara si karyawan yang kemudian sedang diamati dan diuji coba itu tidak merasa kalau ada percobaan itu. Nah, itu artinya kan tidak ada komunikasi yang baik nih, ada persoalan komunikasi di tingkat pimpinan si leader ini di dalam menjawab persoalan konflik di organisasinya gitu. Idealnya hal-hal itu memang harus dikomunikasikan tadi secara setara gitu, secara personal gitu. Sebenarnya kami mendorongmu seperti ini gitu. Tantanganmu, kendalamu ada di mana? Kenapa kamu tidak bisa gitu. Nah, ternyata leader yang saya contohkan tadi tidak memastikan, tidak mengetahui sebenarnya apa sih tantangan yang menjadi kendala dari si karyawan itu gitu. Jadi pada akhirnya yaitu asumsi dari si leader itu sendiri gitu, sampai pada akhirnya ya si karyawan yang merasa loh kok bisa seperti ini ya gitu. Nah, itu sebisa mungkin hal contoh leader seperti itu jangan diikuti gitu. Nah, jadi sebagai seorang leader, kawan-kawan di sini kemudian harus tahu nih, harus memahami masing-masing anggotanya gitu, sehingga pada saat terjadi konflik itu pimpinan harus adil. Mereka udah tahu nih, menurut A ini begini, menurut B begini, menurut C begini gitu. Nah, setelah itu kan pasti nih si pimpinan akan punya nih petanya seperti apa, mapnya gitu. Nah, pada saat duduk bersama, nah itu diselesaikan gitu. Nah, pada saat menyelesaikan, toh kemudian juga tidak akan ada, ya tergantung ya kemudian konflik yang ditimbulkan seperti apa. Kalau masih sebatas soal tim kerja, mungkin peran pimpinan di sini adalah merangkul semuanya untuk bisa memahami kembali apa sih yang perlu dicapai di dalam tujuan ini. Itu masing-masing bisa berbeda pendapat gitu. Yang penting kemudian dikomunikasikan alasannya untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, di ruang inilah penting satu sama lain saling mengenal dan saling memahami. Mungkin itu. Jadi mungkin dalam tahapan pelatihan ini nanti juga ada satu metode yang bisa digunakan untuk memperkuat tim. Semoga membantu menjawab, Nana. Apakah cukup terjawab pertanyaanmu? Sudah, Mbak. Saya sudah nangkap poin jawabannya. Sip, silakan yang lainnya. Mungkin Kak Lestari atau Kak Julius, kami juga ingin mendengar nih masalah di Indonesia Timur apa nih? Oke, Kak Lestari silakan. Begini Bu, kalau saya di dalam ininya saya kan saya sebagai humas saja nih, jadi saya mau berbicara soal kepemimpinan saya masih belajar nih, kalau untuk berbicara ke situ kayaknya nanti saya melewati batas dari teman-teman saya yang lain, jadi saya memilih diam dan mendengarkan dulu Bu, begitu. Karena nanti repot jadinya kan seperti itu. Loh, sebenarnya HRD. Bagaimana? Oke. Kak Wiwi. Enggak, jadi gini, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa leadership itu ada di setiap orang gitu. Karena kunci dari leadership itu, soal kepemimpinan itu adalah ketika orang itu bisa mempengaruhi, orang itu bisa memotivasi, orang itu bisa mengarahkan, maka dia punya nih
leadership itu ada di dalam dirinya gitu. Nah, di dalam pendekatan yang lain gitu, kita itu karena leadership itu ada di dalam masing-masing kita itu sebenarnya sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri. Itu lingkup yang paling kecil gitu. Jadi kita mau mengarah kemana itu ya pemimpinnya kita sebagai pemimpinnya gitu. Jadi dimulai dari yang kecil itu. Nah, di dalam konteks pemimpin gitu yang teman-teman pahami mungkin secara struktural ya. Iya. Bisa jadi dia punya leadership yang bagus gitu loh. Tapi bisa jadi juga tidak gitu. Tidak harus semua pemimpin itu punya leadership. Jadi cara ngeceknya begini kan. Kalau secara struktur dia mungkin ada posisi manajer atau kemudian direktur, kalau kemudian leadershipnya bagus, ngeceknya gini. Ketika dia keluar dari posisi itu, dia masih dicari orang untuk mendapatkan nasihat, maka dia punya leadership yang bagus. Tapi kalau kemudian ya sudah begitu saja tidak ada yang menyinggung sama sekali, berarti dia leadershipnya kurang gitu. Itu cara alamiah untuk ngecek apakah orang tersebut punya leadership yang bagus atau tidak gitu. Tapi sebenarnya di dalam konteks leadership ini sendiri itu bisa dikembangkan gitu, itu bisa dikuatkan gitu, tergantung kita sendiri mau nggak kemudian menguatkan sisi leadership yang kita miliki. Jadi kalau Kak Lestari posisinya di HRD sebenarnya kan banyak banget tuh staf-staf yang ada di bawahnya yang kemudian Kakak memang mengarahkan dalam konteks bagaimana mereka harus menepati aturan main sebuah organisasi kan gitu. Jadi itulah kunci leadership yang kemudian Kakak miliki. Tinggal kemudian tadi gimana sih kemudian itu harus dipraktekkan kayak gitu. Oh, iya. Terima kasih Kak Wiwin. Terima kasih Kak Lestari. Silakan yang Ya. lainnya, Kak Julio, apakah badannya sudah reda? Sudah Bu, baru reda aja. Oke, berarti kalau sudah reda silakan. Saya tunggu nih cerita dari Kak Julio. Oke, silakan kalau yang lainnya masih ingin memperdalam, Kak Jum, silakan, atau Kak Endrikos, Pak Endrikos silakan. Silakan. Kalau gimana? Gimana Mbak Wiwit? Suaranya putus-putus. Oke. Enggak, tadi siapa suara saya putus-putus. Oke. Kalau tidak ada, saya ada PR nih untuk teman-teman nih. Ini saya hapusnya ada warna-warna ini materi saya kemarin. Nah, saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk memetakan organisasinya ya. Jadi kita akan melihat ini namanya peta sumber daya nih. Jadi teman-teman silahkan identifikasi pendanaan. Nanti pendanaan itu tidak harus detail ya, kami punya berapa duit, nggak perlu. Jadi mungkin kalau donor internasional itu dari mana saja, kemudian ada yang lokal, ada yang dari iuran anggota, atau kemudian mengembangkan usaha sendiri gitu. Nah itu intinya adalah pendanaan untuk organisasi itu berasal dari mana saja gitu. Nah, kemudian jaringan mitra itu yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian soal pengetahuan apa yang sudah dihasilkan oleh organisasi gitu. Nah, kemudian soal SDM apa saja nih yang sudah dimiliki oleh organisasi. Silahkan, ini teman-teman membuat peta ini, kayak gitu. Nah, kemudian kita akan bahas di pertemuan selanjutnya di dalam konteks leadership. Gitu. Silahkan kalau mau di foto kayak gitu. Jadi kalau misalkan organisasi masih awal ya nggak apa-apa, diidentifikasi dari masing-masing. Jadi apapun itu gitu di tugas ini tidak akan ada yang menyalahkan ya. Nah ini PR-nya ya untuk besok. Jadi ini sebenarnya teman-teman silahkan buat di dalam konteks organisasi. Ini pendanaan, jadi sumber pendanaan apa saja yang dimiliki oleh organisasi gitu. Identifikasi sedetail mungkin, bahkan itu kemudian harus muncul iuran anggota ya nggak apa-apa. Itu kan bagian dari pendanaan organisasi gitu. Nah, kemudian ada jaringan mitra yang sudah dimiliki gitu. Bisa lokal, nasional, internasional silahkan. Pokoknya jaringan mitra yang kemudian memang bisa menyumbang untuk penguatan organisasi itu. Jadi kemudian pengetahuan apa yang sudah dihasilkan oleh organisasi gitu. Nah kemudian juga SDM. Jadi sebenarnya ini adalah potret sumber daya yang dimiliki oleh organisasi itu. Gitu. Jadi besok silahkan presentasi. Di sini tidak ada salah dan benar ya, karena kemudian ini memang kondisi organisasi teman-teman gitu. Mungkin itu sebagai tugasnya. Nah kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Kak Devani. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Wiwit atas pemaparannya ya hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan juga bisa diterapkan di organisasi kita masing-masing.
Ya, aku ingin sedikit ini ya, flashback. Jadi materi yang kita pelajari di sini ada 5 tahapan pengembangan tim, model Tuckman. Ada 5 tahapan itu. Yang pertama ada forming, ada storming, norming, performing, dan yang terakhir ada journeying. Kemudian tak lupa juga aku ingin berterima kasih kepada teman-teman di sini yang sudah hadir sampai selesai. Oke, udah sih teman-teman, itu aja ya dari aku sebagai moderator. Mohon maaf kalau misalnya pelatihan hari ini masih banyak kekurangannya. Nah, semoga kita bisa berjumpa lagi nih di sesi selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa.